Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa Malia dari Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran dengan NPM 13021024032. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep map yang telah saya buat mengenai cardiovascular system atau sistem jantung dan juga pembuluh darah. Jadi yang pertama adalah mengenai anatomi atau struktur dari jantung dan juga pembuluh darah. Jadi untuk jantung sendiri ini memiliki dua bagian, yaitu ventrikel dan juga atrium. Nah, ventrikel ini terbagi menjadi dua, yaitu ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Lalu untuk atrium juga terbagi menjadi dua, yaitu atrium kanan dan juga atrium kiri. Nah, jantung ini memiliki lapisan terluar yang disebut sebagai perikardium. Nah, perikardium ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fibrous perikardium dan juga serous perikardium. Nah, jantung ini juga memiliki dinding jantung atau heart wall. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada epikardium, lalu ada miokardium dan juga epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Untuk epikardium ini lapisan terluar, lalu miokardium ini lapisan tengah, lalu yang terakhir ada endokardium, yaitu lapisan yang terdalam. Nah, jantung ini juga memiliki katup, terbagi menjadi tiga, yaitu ada katup bikuspid atau mitral, lalu ada juga katup trikuspid, dan juga ada katup semilunar, yaitu katup pulmonal, dan juga katup aorta. Nah, untuk pembuluh darah sendiri ini ada dua, yaitu pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Untuk pembuluh darah arteri ada aorta, arteri elastis, dan juga arteriol. Sedangkan untuk pembuluh darah vena ada vena cava atau vena besar dan juga veniol. Untuk kedua pembuluh darah ini sama-sama memiliki tiga lapisan, yaitu tunica intima, tunica media, dan juga tunica adventitia. Lalu juga ada pembuluh darah jantung, yaitu ada arteri koroner kanan dan juga kiri. Lalu ada juga vena cordis magna atau great cardiac vein. Lalu ada juga vena cordis media dan juga ada vena cordis minime, seperti itu. Lalu ada juga embirologi atau proses terbentuknya jantung dan juga pembuluh darah. Jadi jantung ini dimulai dari mesoderm splanchnic yang membentuk dua tabung jantung yang kemudian menyatu dan berkembang menjadi jantung yang kemudian membesar dan berdiferensiasi menjadi lima bagian. Lalu kemudian terjadi looping sehingga terbentuk sekat atau septasi antara atrium dan juga ventrikel serta ada pembentukan katup jantung yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada juga fisiologi atau bagaimana jantung itu bekerja. Yang pertama ada diastol dan juga sistol. Jadi ada sistol ventrikel, ada beberapa proses-prosesnya mulai dari penutupan katup AV hingga ke sistol atrium. Lalu ada juga diastol ventrikel yang dimulai dengan awal diastol ventrikel hingga ke perbedaan tekanan sistolik. Lalu ada juga split second heart. Ini ada suara jantung pertama atau S1 dan juga suara jantung kedua atau S2 yang merupakan suara jantung normal. Serta ada juga suara jantung tambahan, yaitu suara jantung ketiga dan juga suara jantung keempat. Lalu ketika katup AV menutup, ini tuh menandai awal dari sistole ventricle. Sedangkan ketika katup aorta dan juga pulmonik menutup, ini itu menandai dari akhir sistole ventricle seperti itu. Lalu ada juga increasing heart rate dan juga ada murmur, yaitu suara jantung abnormal. Lalu yang berikutnya ada mengenai electrical activity of the heart. Ini ada struktur otot jantung yang terdiri dari intercalated disc, ada fiber, myofibril, dan juga sarkomer. Lalu ada juga mengenai sistem konduksi jantung. Jadi ini ada SA atau nodus sinoatrial yang merupakan pacemaker. Lalu ada juga nodus atrioventrikular atau AV yang sebagai relay station. Lalu ada juga bundle office dan juga serabut Purkinje. Lalu ada juga proses kontraksi jantung mulai dari detik ke-0, detik ke-0,1, detik 0,17 hingga ke detik ke-0,22. Lalu juga ada sistem saraf otonom yang terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Lalu ada juga peran saluran kalsium dalam otot jantung. Lalu kemudian ada mengenai capillary and fluid exchange. Jadi kapiler ini merupakan tempat pertukaran air dan juga ion dari sirkulasi darah ke interstitial fluid. Nah, ini itu dilapisi oleh sel endotel dan juga dinding pembuluh darahnya ini mudah untuk beradaptasi. Lalu ada juga laju difusi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu ada juga persamaan Starling. Kemudian ada mengenai perpindahan zat larut lemak dan juga zat tidak larut lemak. Untuk zat larut lemak ini bisa berpindah
dengan menembus sel endotel dan keluar ke interstitial fluid. Sedangkan untuk zat yang tidak larut lemak ini bisa melalui pori 4 nanometer dan juga bisa eh, melewati endositosis, random motion, dan juga exositosis. Lalu ada juga mengenai perpindahan air dari kapiler, yaitu mengenai osmosis dan juga blood flow. Lalu ada edema, yaitu akumulasi cairan berlebih pada interstitial fluid. Ini itu ada beberapa penyebab, ada karena tekanan vena, karena penurunan konsentrasi protein plasma, akibat kerusakan sistem limfatik, akibat cedera fisik, dan sebagainya. Lalu yang kemudian ada mengenai local control of blood flow. Jadi ini membahas mengenai resistensi pembuluh darah atau vascular resistance. Ini ada mengenai vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan juga vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Lalu ada juga metabolic control of blood flow. Ini ada mekanisme kontrol metabolik aliran darah dan juga pengaliran aliran darah berdasarkan metabolisme. Kemudian ada autoregulasi aliran darah, yaitu berperan eh, dalam autoregulasi. Jadi mekanisme kontrol metabolik ini berperan dalam autoregulasi aliran darah, yaitu kemampuan organ untuk menyesuaikan aliran darahnya agar tetap stabil seperti itu. Lalu yang kemudian ada mengenai chemical signals. Ini membahas mengenai mekanisme umpan balik negatif, peningkatan karbon dioksida atau CO2, dan juga penurunan konsentrasi oksigen atau O2. Lalu ada implikasi fisiologis dan juga klinis pada saat hipertensi, pada saat cedera, pada saat olahraga. Lalu ada beberapa senyawa sebagai vasodilator dan juga sebagai vasokonstriktor. Kemudian ada mechanical compression, ini ada hiperemia reaktif dan juga luka tekan, ada otot rangka, sirkulasi koroner, dan sebagainya. Lalu fisiologis yang terakhir ada mengenai integrated cardiovascular response. Jadi ini mengenai mekanisme Starling dan juga baroreseptor dalam kompensasi gagal jantung. Lalu kemudian ada juga mengenai komplikasi serius akibat gagal jantung. Jadi ada seperti intoleransi terhadap aktivitas fisik, edema, gagal ginjal, shock septic, dekompensasi jantung, dan sebagainya. Lalu ada juga dampak dari pendarahan pada sistem kardiovaskular. Kemudian ada respons tubuh terhadap pendarahan atau hemoragi. Lalu ada efek gravitasi pada hewan besar dan juga respons tubuh terhadap olahraga, yaitu peningkatan aliran darah dan juga curah jantung. Kemudian selanjutnya adalah mengenai parasitologi. Jadi di sini membahas mengenai Trypanosoma suis, Trypanosoma gallinarum, taksonomi dari Trypanosoma itu sendiri, kemudian morfologi dari Trypanosoma seperti bentuk dan juga struktur, kemudian siklus hidup, lalu ada transmisi infeksi dengan serangga sebagai vektor dan juga transmisi siklikal, transmisi non siklikal dan juga beberapa cara penularan lain. Lalu ada beberapa spesies dari Trypanosoma, ya, seperti itu. Ada Trypanosoma vivax, Trypanosoma congolens, Trypanosoma brucei, dan juga Trypanosoma equiperdum. Lalu yang selanjutnya ada mengenai Principles of Fat Parasitology. Jadi ini membahas mengenai Trypanosoma somiasis, lalu ada T. Listeriosis, kemudian ada babesiosis, dan ada skitosomosis. Ini tuh membahas mengenai epidemiologi, etiologi, gejala klinis, diagnosa, hingga ke pengobatannya. Seperti itu. Kemudian ada microbiology. Jadi di sini membahas mengenai infection of the vascular channel. Ini ada vaskulitis, patogen endothelotropik, dan juga lesi inflamasi. Lalu ada juga endokarditis atau peradangan pada endokardium. Kemudian ada juga miokarditis atau peradangan pada um, miokardium. Kemudian ada juga perikarditis atau peradangan pada perikardium yang biasanya disebabkan oleh uh, bakteri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada virologi atau ilmu yang membahas mengenai virus-virus yang menyebabkan penyakit pada kardiovaskular. Jadi ada equine encephalosis atau EE, lalu ada African Horse Sickness Virus, lalu ada juga members of the genus Equine Infectious Anemia Virus,
Lalu kemudian ada segmental arterial mediolysis, ada medial necrosis and hemorrhage. Kemudian ada members of the genus Orbivirus, dan ada members of the genus feline immunodeficiency virus. Jadi di sini ada epidemiologi, patogenesis, diagnosis hingga ke pengobatannya seperti itu. Nah, lalu untuk pembahasan yang terakhir ada pembahasan mengenai patologi. Jadi di sini membahas mengenai disorders atau kelainan-kelainan dan juga penyakit-penyakit pada sistem jantung dan juga pembuluh darah. Jadi yang pertama ada gangguan endokardium dan juga katup jantung seperti ada anomali bawaan dan juga ada kegagalan eh, penutupan seperti cacat septum interventrikular dan juga cacat septum atrium. Lalu ada juga trombosis, vegetatif valvular, atrial trombosis, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada gangguan pada sistem konduksi jantung seperti karena degenerasi dan kematian sel atau karena adanya schwannomas gitu. Lalu ada juga sarkoistik yang merupakan suatu infeksi parasit. Kemudian ada disorders of pericardium. Contohnya ada hemoragi, efusi, serous atropi, epicardial calcification, dan sebagainya. Lalu ada juga disorders of the blood and lymphatic vascular system. Ini ada hematorax dan juga hemaabdomen. Lalu ada aortic rupture dan juga rupture of large arteries. Lalu ada hemangiosarcoma, cell degeneration, degenerasi hyaline, navel ill, juga trombosis dan sebagainya. Lalu ada juga mengenai pecahnya ductus thoracicus, limfedema, tumor pembuluh limfatik, dan juga limfangitis. Lalu yang berikutnya ada mengenai kardiomiopati. Jadi untuk kardiomiopati ini ada beberapa, ada restrictive cardiomyopathy atau RCM, lalu ada unclassified cardiomyopathy atau UCM, dan juga ada arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Kemudian ada juga canine parvovirus. Nah, ini ada epidemiologi, etiologi, hingga ke diagnosa dan juga pengobatannya. Kemudian ada heart-based tumor. Lalu ada lesi kardiovaskular yang merupakan kongenital. Jadi ada tricuspid dysplasia, lalu ada ventricular septal defect, PDA, dan juga pulmonary stenosis. Lalu kemudian ada heart failure atau gagal jantung dan juga reduction in heart size. Nah, kemudian ada juga abnormalitas aritmia, yaitu ada ventricular block, ada sinoatrial block and arrest, ada sinus aritmia, atrial fibrillation, atrial aritmia with tachycardia, dan sebagainya. Lalu ada juga pembesaran atrium kiri yang merupakan pembesaran jantung yang paling sering terjadi pada anjing. Ini ada beberapa radiografinya. Kemudian ada disease of ruminants, jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang khas pada ruminansia, seperti itu. Kemudian ada disease of dogs, kemudian ada juga disease of cat seperti adanya parasit dan juga FIP. Kemudian ada disease of horses, jadi penyakit-penyakit yang sangat sering dan juga umumnya terjadi pada horses atau kuda seperti itu. Sekian presentasi konsep dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.